Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatur Rahman Hussein selaku dosen pengampu mata kuliah fikih serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam al asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan sedikit membahas materi tentang salat sunnah. Adapun kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah Lasmini sebagai moderator, Eka Wahyu Setianingsih sebagai notulen. Yang ketiga ada saya, Rafiq Iksan Al-Wafi, sebagai pengedit video. Yang keempat ada Andrean Ferdiansah selaku pemateri, dan yang terakhir ada Mas Taufik Hidayat selaku pemateri. Pengertian salat sunnah. Jadi salat sunnah itu adalah amalan yang bila dikerjakan dapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak menjadi dosa. Dikutip dari Fikih Ibadah, Zainuddin Jazuli, salat sunnah sengaja disyariatkan ialah untuk menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada salat-salat fardu. Bahkan kelak di akhirat, salat sunnah juga difungsikan sebagai salat fardu yang pernah ditinggalkan di dunia. Karena salat sunnah mengandung keutamaan yang tidak terdapat pada ibadah-ibadah lain. Selanjutnya adalah pembagian salat sunnah. Yang pertama adalah mutlak. Salat sunnah mutlak cukup berniat salat saja. Imam Nahawi berkata, seseorang yang melakukan sholat sunnah dan tidak menyebutkan berapa rakaat yang akan dilakukan dalam salatnya itu, bolehlah ia melakukan 1 rakaat, lalu bersalam, dan boleh pula menambahnya menjadi 2, 3, 100.000 rakaat, dan seterusnya. Selanjutnya adalah muqayyad. Adapun salat sunnah muqayyad itu terbagi atas 2 bacaan. Yang pertama, yang diisyaratkan sebagai salat-salat sunnah yang mengikuti salat fardu, dan inilah yang disebut sebagai salat sunnah rawatib. Yang kedua adalah yang disyariatkan bukan sebagai salat sunnah yang mengikuti salat fardu. Selanjutnya, menurut mazhab Hanafi, salat an-nawafil terbagi atas 2 macam, yaitu A. Salat masnunah ialah salat-salat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkan, sehingga disebut juga dengan salat muakkad atau dipentingkan. B. Salat mandudah adalah salat-salat sunnah yang kadang dikerjakan oleh Rasulullah dan kadang-kadang juga tidak dikerjakan oleh Rasulullah, sehingga disebut dengan salat ghairu muakkad atau kurang dipentingkan. Salat sunnah menurut hukumnya terdiri atas 2 golongan, yakni A. Muakkad adalah salat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, hampir mendekati wajib, seperti salat 2 hari raya, salat sunnah witir, dan salat sunnah tawaf. B. Ghairu muakkad adalah salat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti salat sunnah rawatib dan salat sunnah yang sifatnya insidentil atau tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat kusuf yang hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Selanjutnya, pembagian menurut pelaksanaan sholat sunnah. Ada yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau bisa disebut munfarid. Di antaranya A. Sholat wudhu, B. Sholat tahiyatul masjid, C. Sholat taubat, D. Sholat duha, E. Sholat tahajud, F. Sholat rawatib, G. Sholat istikharah, H. Sholat mutlak, dan I. Sholat safar. Sedangkan yang dapat dilakukan secara berjamaah antara lain: pertama, sholat taraweh; kedua, sholat 2 hari raya; ketiga, sholat gerhana; keempat, sholat istisqa; dan yang terakhir, sholat witir. Selanjutnya, contoh macam-macam sholat sunnah. A. Sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib ialah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu, baik sebelumnya atau biasa disebut qobliyah atau sesudahnya biasa disebut ba'diyah.
Jumlah sholat sunnah rawatib ada 20 rakaat. Yang 10 rakaat disebut muakkad atau sangat dianjurkan, dan yang 12 rakaat disebut ghairu muakkad atau dianjurkan. Perinciannya sebagai berikut. 10 rakaat yang disebut muakkad adalah A. 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh, B. 2 rakaat sebelum sholat fardu zuhur atau Jumat, C. 2 rakaat setelah sholat fardu zuhur atau Jumat, D. 2 rakaat setelah sholat fardu maghrib, E. 2 rakaat setelah sholat fardu isya. Sedangkan 12 yang ghairu muakkad adalah sebagai berikut. A. 2 rakaat sebelum sholat zuhur atau Jum'ah, B. 2 rakaat setelah sholat fardu zuhur atau Jum'ah atau sebagai tambahan yang muakkad, C. 4 rakaat sebelum sholat fardu asar, D. 2 rakaat sebelum sholat maghrib, E. 2 rakaat sebelum fardu isya. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat rawatib adalah sebagai berikut. A. Sholat dilakukan sebagaimana sholat fardu pada umumnya. Kemudian niatnya menurut macam sholat fardunya. Yang selanjutnya dikerjakan dengan munfarid atau tidak berjamaah. Kemudian bacaannya tidak dikeraskan. Yang terakhir, jika lebih dari 2 rakaat, maka tiap-tiap 2 rakaatnya harus 1 salam. Berikut adalah contoh niat sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah. Yang pertama sholat qobliyah yaitu usolli sunnatal zuhri raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Niat sholat ba'diyah usolli sunnatal zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Selanjutnya, sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah pada malam hari yang dikerjakan setelah tidur. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal tidak terbatas. Waktunya mulai dari setelah melaksanakan sholat isya sampai terbitnya fajar. Namun, dikerjakan di sepertiga malam terakhir lebih utama, dan mengerjakan sholat tahajud di rumah lebih utama daripada di masjid. Keutamaan sholat tahajud sudah termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan dari sebagian itu gunakanlah untuk bertahajud sebagai sholat sunnah bagimu. Semoga Tuhanmu akan membangkitkanmu pada kedudukan yang terpuji. Kemudian, seseorang yang hendak melaksanakan sholat tahajud disunahkan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, di waktu akan melakukan tidur, hendaklah berniat bangun untuk bersembahyang. 2. Sebaiknya sholat malam dilakukan dimulai dengan mengerjakan 2 rakaat yang ringan dan selanjutnya boleh bersembahyang sesuka hati. 3. Hendaklah menghentikan sholat dulu dan kembali tidur bila terasa sangat mengantuk sampai hilang kantuknya. 4. Hendaklah jangan memberatkan diri. Maksudnya, hendak mengerjakan dengan tekun dan jangan sampai meninggalkan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Yang terakhir, memperbanyak doa, zikir, istighfar setelah sholat tahajud. Selanjutnya, sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hari. Sholat duha juga merupakan sholat sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mengenai jumlah rakaat sholat duha, boleh dengan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, dan seterusnya. Di antara banyak keutamaan sholat duha, di antaranya adalah 1. Allah akan mencukupkan rezeki. 2. Jika mengerjakan sholat duha dengan langgeng, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Waktu pelaksanaan sholat duha, yaitu sejak naiknya matahari di pagi hari, setinggi tombak, dan berakhir pada saat matahari tepat berada di atas tengah langit, atau menjelang masuknya sholat zuhur. Sholat hajat.
Sholat hajat ialah sholat bagi seorang yang mempunyai keinginan, agar keinginan tersebut diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah rakaat sholat hajat ialah yang termasyhur adalah 2 rakaat, sedangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, sholat hajat bisa dilakukan sampai 12 rakaat dengan 2 kali salam. Tata cara melaksanakan sholat hajat adalah sebagai berikut. Melaksanakan sholat 2 rakaat sebagaimana sholat-sholat lain dengan niat usolli sunatan hajati rakataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Di dalam rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan diteruskan dengan membaca surat Al-Kafirun sebanyak 10 kali. Di rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Setelah salam kemudian membaca doa hajat. Setelah membaca doa, kemudian melakukan sujud kembali dengan maksud tazallul atau merendahkan diri kepada Allah. Dan pada saat sujud, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan membaca doa sabu jagat. Setelah selesai, kemudian duduk dan bertawasul. Setelah bertawasul, kemudian membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain dan ayat kursi masing-masing 3 kali. Walaupun pelaksanaan sholat hajat ialah boleh kapanpun, baik siang hari atau malam hari, asal bukan waktu-waktu yang terlarang dalam sholat, akan tetapi waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir atau setiap selesai sholat fardu. Sholat tasbih. Sholat tasbih merupakan sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diajarkan beliau kepada pamannya, yakni sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Tata cara pelaksanaan sholat tasbih adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri dan menghadap kiblat, kemudian mengucapkan niat. Usolli sunatan tasbihi rakataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Yang kedua, setelah itu membaca doa iftitah, kemudian dilanjutkan surat pendek dan dilanjutkan membaca tasbih sebanyak 15 kali. Kemudian ruku, dan setelah membaca tasbih ruku, membaca tasbih sebanyak 10 kali. Selanjutnya, setelah selesai membaca tahmid atau i'tidal, membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Di waktu sujud, setelah tasbih sujud, kemudian membaca tasbih 10 kali, lantas kemudian duduk di antara 2 sujud. Setelah selesai membaca doa duduk antara 2 sujud, lantas membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali, kemudian sujud yang kedua. Selanjutnya, pada sujud kedua, setelah selesai membaca tasbih sebanyak 10 kali, lantas sebelum berdiri rakaat kedua, kita hendaknya duduk istirahat, lalu sambil duduk istirahat kita membaca tasbih sebanyak 10 kali. Berikut adalah bacaan tasbih yang dibaca pada saat sholat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Demikianlah kita laksanakan pada rakaat pertama ini, yang apabila kita hitung seluruh bacaan tasbih berjumlah 75 kali. Tasbih dan 75 kali 4 rakaat sama dengan 300 tasbih. Andaikan kita kelupaan membaca tasbih di salah satu tempatnya, maka boleh digantikan di tempat berikutnya agar tetap tasbihnya berjumlah 300 tasbih. Sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan sebagai salah satu cara bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Tata cara melaksanakan sholat taubat adalah seperti sholat-sholat sunnah pada umumnya,
dan rokaatnya sebanyak 2 rokaat sampai 6 rokaat dengan sekali salam setiap 2 rokaatnya. Niat melaksanakan sholat taubat adalah sebagai berikut. Usolli sunatan taubati rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Waktu pelaksanaan sholat taubat ialah kapan saja, boleh siang atau malam, kecuali waktu-waktu yang dilarang dalam melakukan sholat. Sholat Id Ain atau mungkin yang sering kita sebut sebagai sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sholat sunnah muakkad karena Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakannya dan memerintahkan para pria maupun wanita untuk melaksanakannya. Waktu pelaksanaannya ialah sejak terbit matahari sampai dimulainya sholat zuhur. Disunahkan mengundurkan sedikit pelaksanaan sholat Idul Fitri untuk memberi kesempatan membagi zakat yang belum tuntas dan menyegerakan pelaksanaan sholat Idul Adha untuk segera memberi kesempatan penyembelihan hewan kurban. Ketentuan pelaksanaan sholat Id Ain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan takbir sebelum membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Yang kedua, membaca tasbih, tahmid, tahlil di antara takbir-takbir tadi. Yang ketiga, mayoritas ulama berpendapat sunnah untuk membaca Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mensunahkan membaca surat Al-Qaf pada rakaat pertama dan surat At-Taubah pada rakaat kedua. Yang keempat, takbir. Setelah takbir, membaca Al-Fatihah dan surat dibaca secara jahar. Yang kelima, disunahkan menyampaikan 2 khutbah, sebagaimana sholat Jumat telah selesai dilaksanakan. Hal-hal yang disunahkan dalam sholat Id Ain. Yang pertama, membaca takbir. Yang kedua, mandi, berhias, memakai wangi-wangian, dan memakai pakaian yang paling disukai. Yang ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha, makannya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang keempat, memilih jalan yang lebih panjang ketika berangkat dan jalan yang lebih dekat ketika pulang dari tempat sholat. Yang kelima, ikut mengajak wanita-wanita haid untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Ya, baik. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan selaku kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena pepatah mengatakan sebaik-baiknya tupai meloncat akan jatuh juga. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ajukan saja di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.